Nah, jadi gini guys ceritanya. Eh, jadi kenapa aku bikin konten ini? Karena eh, pertama ini diambil dari pengalamanku atau ceritaku. Yang kedua, aku juga mau nge-share ke kalian gimana buat kalian yang punya pasangan dengan hubungannya dengan apa tuh namanya usia yang jauh beda. Nah, aku mau bagi-bagi juga nih tips dan triknya kalau misalkan kalian baru memulai menjalin hubungan atau memang udah lama tapi kok banyak berantemnya gitu misalkan. Nah, pas banget nih kalau kalian nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Oke? Nah, jadinya tadi tuh aku bikin videonya berdua, pasti dong berdua ya kan, karena harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi karena aku bikin videonya weekdays, jadi kan doi kerja, jadi dia cuma bisa nitip pesan sama aku, dan tadi juga aku udah minta pendapat dari dia gimana gitu. Oke, sekarang dimulai dari sudut pandangku. Sukanya dalam uh, apa sama orang yang usianya lebih jauh. Pertama, kita ngerasa kayak diri kita ada yang ngarahin atau ngebimbing kita. Jadi kayak misalkan aku kalau mau ngambil keputusan atau mau atau misalkan ada tugas, ada kerjaan yang emang aku nggak ngerti misalkan gitu ya, atau gak aku sama sekali stuck gitu, nggak ada ide lagi. Nah itu tuh dia bisa membantu gitu. Dan enaknya tuh setiap kita mau mengambil keputusan atau sesuatu yang satu tindakan gitu, kadang kalau misalkan aku kan masih suka ceroboh, jadi kadang suka di hold gitu sama dia, selalu diingatkan sama dia kalau kamu tuh nggak baik begini, harusnya begini begini gitu. Kedua, menurut aku kita jadi lebih ikut dewasa ya. Bagi yang mudanya, kita lebih ikut dewasa ke yang lebih tuanya. Kenapa? Karena mungkin pasangan kita yang lebih tuanya tuh ya karena emang pengalamannya juga udah cukup banyak gitu kan, dan mungkin dia juga pengen yang terbaik buat kita gitu. Yang ketiga, kita jadi lebih tahu tentang sejarah-sejarah masa lalu. Jadi gimana ya, kan aku sama dia bedanya 8 tahun ya, bedanya 8 tahun, ini cukup lama lah ya gitu kan. Dan itu tuh aku tuh kayak, jadi gini loh, waktu di zaman aku pas aku lahir gitu ya, pas aku baru ngerti mainan, itu kan aku cuma ngenalinnya kayak Barbie, BP-BP-an tuh, terus kayak apa ya, Sondah, congklak, apalagi gitu ya. Nah di masanya dia itu ada juga permainan yang misalkan menurut aku, kok aku nggak tahu ya itu permainan apa ya, dari mana asalnya gitu. Jadi lebih mengenal juga, kita lebih mengenal banyak lah gitu. Dan di zaman aku sama zaman dia tuh beda, jadi kita lebih banyak sharingnya gitu, asik deh pokoknya. Terus yang keempat itu dia itu apa ya, uh, sukanya tuh ternyata masih ada juga orang yang usianya lebih jauh daripada kita tapi karakternya tuh masih bisa sama kayak kita, kayak suka bercanda, suka ya humor lah gitu ya. Apalagi aku juga tipikal orang yang suka humor gitu, jadi pas ngelihat dia humor tuh cocok banget gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah terjadi gitu kan sukanya. Yang kelima, sukanya tuh ini menurut pandangan aku kan ya, jadi ngelihat karakter dia dengan dia yang apa adanya, nggak yang harus mempatokkan sesuatu kayak misalkan kamu harus pakai ini, kamu harus pakai ini, nggak kayak gitu loh. Jadi itu tuh udah karakter aku banget gitu, tipikal aku banget. Dan ternyata dia kayak gitu orangnya gitu, jadi ya aku suka gitu. Dan apa ya, kita tuh kalau udah ngereceh ya udah receh banget gitu, bahkan sampai ngerjain orang di jalan pun, di luar lingkungan kita pun ya nggak ada takut-takutnya gitu. Gitu sih. Nah kalau menurut, lanjut ya kita yang kedua berarti.
dukanya. Tadi kan sukanya, sekarang dukanya. Nah, dukanya itu yang pertama menurut aku kadang mungkin tergantung orangnya juga ya, kadang kurang peka gitu. Jadi ketika aku pengen kayak aku tuh masih segini umurnya, jadi pengen bercanda, pengen manja gitu, tapi dia kadang nggak peka gitu. Tapi ya udahlah ya, gimana. Dan yang kedua apa ya, ya mungkin aku juga egois gitu. Jadi ya kita saling sama-sama egois, saya masih punya egois masing-masing, tapi nggak setiap dan selalu ketika ada masalah atau ketika mau memecahkan suatu masalah itu kita nggak saling menggunakan ego kita masing-masing gitu. Terkadang ada di saat mood kita, kalau emang kita lagi pengen banget, kita pasti bakal egois gitu. Dan yang ketiga, menurut aku dukanya itu adalah apa ya, ketika kita ajak buat have fun di sosial media tuh kayak malu gitu. Jadi aku kan kadang suka sebel aja gitu ya, kayak ya aku jadi curhat kan, gak apa-apa ya, pokoknya ya gitulah. Aku jadi kadang kalau misalkan ayo dong buat TikTok, dia nggak mau, malu gitu. Mungkin karena emang orangnya juga laki banget gitu ya. Nah, segitu aja sih mungkin kalau menurut aku duka dan sukanya itu. Sukanya lebih banyak daripada dukanya kan, terbukti. Soalnya kadang kalau misalkan kayak dukanya tuh kayak misalkan nih aku lagi egois, aku pengen makan ini misalkan gitu, dan harus banget hari itu, dan ternyata makanan itu tuh jauh gitu kan, apalagi cuacanya misalkan tidak mendukung. Terus dia kadang tidak mewujudkannya gitu ya. Tapi kan aku juga gimana lagi, pengen kan bisa lah ya GoFood gitu, tapi dia suka ngasih taunya tuh dengan cara yang baik gitu. Jadi enak lah gitu, jadi kayak oh ya kita tuh ada yang bisa merhatiin lagi gitu. Oke, sekarang aku mau ngasih suka dan dukanya dari sudut pandang doi. Anggap aja doinya di sini ya. Jing 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 jing, dia terbang. Jing 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 gitu. Nah, menurut dia ini aku gimana ya kalau ngasih tahu ke kalian dari sudut pandang dia tentang aku. Kalau sukanya kan pasti seolah-olah kayak aku membanggakan diri aku sendiri, tapi enggak lah ya, ini pokoknya pure dari apa yang dia kasih ke aku, jadi nggak ada yang dilebih-lebihin. Oke. Nah, jadi sukanya dia itu adalah katanya aku pada umumnya, umur aku yang segini aku disebut dewasa katanya itu juga, tapi kan aku nggak tahu ya. Terus udah gitu dia juga karena tipikal yang aku bilang, karakternya dia juga masih bisa bercanda, jadi sama aku tuh masih bisa nyambung gitu bercandanya, masih bisa kayak bocah-bocah gitu bareng-bareng, terus kayak bisa manja-manjaan bareng gitu. Terus udah gitu karena menurut dia aku dan dia satu karakter, jadi kurang lebih kayak nyaman aja gitu kan, kayak gampang deh gitu kalau mau ngambil keputusan, kita mau bikin sesuatu, nah itu pokoknya kayak gampang, kayak pikiran kita tuh kayak searah gitu. Misalkan aku tipikal orang yang gak suka berpakaian yang ribet, dia pun sama gitu. Terus kalau misalkan aku nggak suka barang-barang yang terlalu banyak coraknya, dia juga sama. Aku nggak suka makanan yang gini, dia juga sama gitu loh. Jadi di saat kita ngelakuin sesuatu tuh, misalnya dalam arti kayak misalnya makan, mau beli baju atau mau apa tuh, kayak orangnya tuh yang simpel aja gitu. Nah, kemudian sukanya itu menurut dia kayak apa ya, kalau misalkan kadang iya aku bilang tadi kayak aku sih hampir sama, kita kan masih punya ego masing-masing, jadi
ada kalanya ketika dimana mood kita lagi emang bener-bener itu mengharuskan gitu, atau menurut kita pendapat kita tuh masing-masing kayak paling bener, jadi kadang ada aja gitu bumbu-bumbunya gitu istilahnya kan, kayak ya debat-debat kecil ya gitu. Tapi kita nih kalau debat paling cuman debat terus diam, sudahnya udah ya, maafin aku ya, udah gitu, udah selesai lagi. Akhirnya kita gak lama pun langsung ketawa-ketawa lagi, bercanda-bercanda lagi gitu. Nah terus apa lagi ya, apa lagi dong, dukanya nggak ada sih, udah itu aja. Nah sekarang kan kalian udah tahu tentang suka dan dukanya dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah sekarang kalian bisa siapa tahu kalian bisa mengimplementasikan, atau siapa tahu kalian ada yang memang karakternya sama di antara salah satu yang ciri-ciri yang tadi aku disebutin. Terus atau mungkin kalian mau merubah sikap kalian menjadi yang lebih baik gitu kan, melalui tips-tips suka duka yang tadi udah aku sebutin juga. Nggak apa-apa gitu, kita kan saling share gitu kan. Jadi ya apa salahnya gitu kan. Oke, sekarang time to tips and triknya. Jadi menurut kita, aku udah ngebikin konsep gitu. Pokoknya tips dan triknya. Buat tips dan triknya itu yang pertama, di setiap hubungan itu pasti ada aja dimana kita ngerasa diri kita paling benar. Nah otomatis kan keluar ke ego kita masing-masing dong. Nah gimana cara biar nggak debat panjang? Satu, mau nggak mau kita tuh pasti harus ada yang ngalah gitu. Jadi di saat intinya gini sih, kita saling introspeksi diri. Ketika ego kita masing-masing udah mulai muncak, terus kita ingat nih, saling, mau itu lawanmu atau kamu sendiri, kalian tuh harus kayak langsung, oh gue nggak boleh nih egois kayak gini, masa cuma gara-gara hal gini gue egois, kan bisa diomongin baik-baik gitu. Oke. Yang kedua, sabar. Please, ini tuh nggak ada habisnya buat orang-orang di luar sana. Buat orang-orang yang suka ngasih motivasi juga, pasti nggak akan bosan-bosan bilang ke kalian kalau itu tuh kalian harus sabar. Kalian harus sabar, beneran deh harus sabar, karena aku ngerasain sendiri. Jadi gimana ya, ketika misalkan dia marah sama aku, terus aku mikir ya, kenapa gue juga harus marah? Kalau gue marah nggak akan selesai masalahnya. Jadi oh iya, gue harus bersikap tenang. Di saat kita mau menyelesaikan suatu masalah, itu harus bener-bener kayak, pokoknya jangan sampai pas lagi gerah, jangan sampai pas lagi lapar. Atau bagi perempuan, jangan sampai pas lagi PMS-nya tuh, itu udah boom gitu, boom gitu. Jadi usahain kalau emang mau gimana pun cuacanya, tapi tetap aja sabar. Intinya kalau tips dari aku nih, apa lagi ya, kalau mau sabar jangan sampai kita terbawa emosi dia. Jadi jangan begitu yang menatap muka dia, tapi kita ngeliat sesuatu yang emang bikin kita ingat, jadi oh ya nggak usah marah-marah, sabar. Jadi diam, kalian lebih baik diam gitu, sabar. Pas dia misalkan lagi marah-marah nih, lagi ngomong kemana gitu ya, kita diam gitu. Usahain kalau emang kalian yang kebawa kepancing emosinya karena ngeliat dia, kalau bisa ngeliat dia cuma sekali-sekali gitu. Kalau dia ngomong liatin, segini lagi, dia ngomong liatin, gini lagi gitu. Jadi jangan terlalu terfokus sama emosi dia, takutnya nanti kamu pun kebawa emosi gitu. Nah selanjutnya yaitu adalah, please ya, udahlah gitu. Maksudnya kita nggak boleh membandingkan. Jadi
nggak boleh di antara aku sama doi ini, aku nggak pernah ngebandingin kayak tuh cowok ini tuh lebih gini gini gini, tuh cowok ini lebih peka gini gini gini. Aku tahu dia orangnya kurang peka, tapi nggak pernah gitu aku membandingkan dia. Paling tips dari aku lagi ya, caranya tuh gini, buat kalian perempuan yang suka cemburuan atau misalkan gampang baper gitu ya, please lah nggak usah pakai kode-kodean lagi. Sekarang zamannya udah kode, sekarang tuh udah to the point guys. Cowok tuh sekarang kalau dikodein ya dia ngerasa kayak apaan sih anjir masih main kode-kodean gitu, serius deh. Jadi kan kalau misalkan emang mau misalkan kalian yang lagi ngerasa cemburu kayak aku, misalkan aku cemburu terus aku bilang ih aku cemburu gitu aja, tinggal bilang gitu, justru mereka juga cowok-cowoknya mungkin ngerasa kayak oh iya ya dia cemburu gue dekat sama cewek lain, dia cemburu kalau gue ngobrol sama cewek lain, berarti dia sayang dong sama gue, dan dia baik banget ya cemburunya tuh bilang, nggak marah-marah gitu, nggak uring-uringan, ya dia pasti seneng dan dia pasti nerimain. Kayak doiku kalau misalkan aku cemburu terus aku bilang ih kok gitu sih aku cemburu, aku selalu bilang gitu. Terus ya udah yang dilakuin apa, oh iya iya enggak kok bercanda gini 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 sih. Kalau kitanya baik mereka pun bakal baik, kalau kitanya nggak jelas ya mereka juga anjir ya apaan sih pasti gitu. Jadi ya udahlah gitu, nggak usah bisa ditutup-tutupin lagi gitu kan. Jadi kalau mau marah mau jealous bilang aja, oke? Dan tips selanjutnya, terbuka, saling terbuka. Maksudnya bukan terbuka gimana ya, jadi begini, kita tahu mungkin apa ya, kelihatannya tuh kayak hal sepele tapi ini bisa jadi masalah kalau kita nggak terbuka. Contoh, aku mau hangout sama teman-temanku, terus aku cuma bilang aku hangout sama teman-teman ya besok, titik, udah. Dan kalau misalkan ternyata dia cemburu, kalau misalkan ternyata ada cowoknya hangout gimana? Jadi kita saling terbuka. Intinya kalau mau ngapa-ngapain, maksudnya dalam arti kalau kita misalkan apalagi apa ya, ibaratnya gini aja deh, cowok kalian tuh sayang sama kalian, dia nggak mau kalian tuh disakitin sama orang lain, nggak mau kalian terluka, nggak mau kalian sendirian di luar sana, mereka pasti khawatir dong. Nah maka dari itu kita sebagai perempuan wajib menghargainya. Ya kita cuma bilang aja aku mau hangout keluar ya sama temenku perempuan semua misalkan gitu ya, atau ada laki-lakinya deh misalkan bilang gitu ya, kalau ada yang emang kalian suka hangout bareng ada lakinya gitu kan. Misalkan ada lakinya nih misalkan gitu, nanti jemput aku aja ya gitu, atau enggak ajak dia kayak biar hangout bareng gitu kan kalau emang dia ada waktu. Jadi sering terbuka aja gitu biar nggak ada nanti ketika giliran misalkan aku hangout gak bilang, besokannya dia tahu misalkan, terus dia nanti marah-marah, terus aku misalkan gak terima, ya udah nanti jadi masalah gitu kan. Itu tipsnya. Terus selanjutnya itu pasti dong saling jujur ya kan, ya yang aku bilang kayak aku cemburu bilang, aku lapar bilang, siapa tahu kan bisa dibawain makanan gitu. Pokoknya intinya harus konsisten sama komitmen yang kalian bikin. Oke? Semoga tips dan triknya bisa menjadi bermanfaat buat kita semua.